Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Abi. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Negeri 15 Surakarta. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua untuk bab yang pertama atau bab 1. Sehat semua anak-anak? Ya, yang kita harapkan kita senantiasa diberi kesehatan, limpahan rezeki, sehat, kuat, bahagia, dan cerah ceria. Ya, marilah pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mohon pada Allah, kita tundukkan kepala sejenak. Kita tundukkan kepala sejenak, memohon pada Allah agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa, kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan disiapkan buku catatan dan buku paketnya. Ya, kita masih mempelajari bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun kompetensi yang harus kita lalui nanti kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kita langsung ke tujuan pembelajaran untuk KKM kita kali ini adalah 75. Ya, tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran kita ada 8 tujuan pembelajaran. Salah satunya kita nanti sampai ke 8 yaitu dapat mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, meninggalkan perbuatan yang buruk untuk menuju iman kepada Allah. Ya, meyakini hari akhir. Nah, di akhir pembelajaran kita kemarin ada dikasih soal dari Pak Abi. Yang pertama adalah jelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Ya. Yang kedua, sebutkan macam-macam kiamat, beri contohnya. Yang ketiga, sebutkan 5 nama lain hari kiamat. Ya, sudah dikerjakan semua ya? Ya, bagus. Kita koreksi sekarang, kita lihat. Jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Apa iman kepada hari akhir itu? Ya, iman kepada hari akhir yaitu iman adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami kehancuran. Ini mempercayai. Makanya dunia itu namanya dunia fana. Sehingga fana itu tidak abadi. Suatu saat pasti akan berakhir, pasti akan hancur. Ini untuk pengertian iman kepada hari akhir. Ya, dalilnya wa annas sa'ata atiyatan la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Al-Hajj ayat 7. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nanti akan dibangkitkan semua setelah dimatikan. Ya, yang kedua, soal yang kedua,
Macam-macam kiamat. Apa macam-macam kiamat di situ? Di situ ada dua macam, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Contohnya apa? Ya, kiamat sugro itu kiamat kecil. Rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Itu kiamat sugro. Bencana alam. Gempa bumi, kematian seseorang, tsunami, ya, dan sebagainya. Ini termasuk kiamat sugro. Untuk kiamat kubro, kiamat yang paling dahsyat, ya, yaitu hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Ini dunia akan berganti nanti karena hancur akan berganti. Yang soal yang ketiga kemarin apa? Iya, diminta untuk menyebutkan 5 nama lain hari kiamat. Padahal di ensiklopedia Islam ada 31 nama lain hari kiamat. Nah, ini kita disebutkan 10 dulu ya. Kita pelajari 10. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Ya, hari kiamat. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Fat, hari kemenangan. Ya, bagi orang yang beriman dan bertakwa, inilah hari kemenangan mereka. Yaumut Talak, hari perpisahan. Yaumul Jami, hari berhimpun. Ya, semua bakal dikumpulkan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan. Yaumul Hasyr, hari penyesalan. Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yaumut Taghabun, hari ditampakkan semua kesalahannya. Nah, ini dari 3 soal tadi sudah benar semua anak-anak. Ya, saya harapkan semua bisa menjawab dan paham apa yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk selanjutnya, kemarin terakhir adalah kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Apa saja itu? Nah, kemarin ini Pak Obi mengulang sedikit ini. Mati, ya orang yang proses untuk sampai ke hari kiamat itu adanya kematian terlebih dahulu. Ya, di alam barzah. Di sana ada ditanya mungkar nakir. Di alam kubur ini ya, ini hanya akan ada 2 kemungkinan. Mendapat nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Ya, bagi yang mendapatkan nikmat kubur ya dinikmati sampai datangnya hari kiamat. Bagi yang mendapatkan siksa kubur, dia akan mendapatkan siksa ya sampai kapan? Wallahu alam, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Ya, ciloko nanti kalau kita disiksa sampai datang hari kiamat. Kita tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, kapan lagi, berapa puluh tahun, ratus, ribu tahun lagi, kita tidak tahu. Ya, kita hanya diberi tanda-tandanya saja. Ya, menunggu kiamat tiba ditemani awalnya waktu di dunia. Kalau kita lihat, ya, di dalam buku paketmu itu ada kisah ya, beda orang mukmin dan kafir di dalam kubur. Ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW masuk ke sebuah kebun milik Bani Najjar, lalu mendengar suara dari dalam kubur. Lalu ditanyalah sahabat yang menyertai beliau. Ini kuburan siapa? Ini kuburan, dijawab, ini kuburan orang-orang mati pada masa jahiliyah dulu ya Rasulullah. Ya. Terus Rasulullah berkata, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Makanya kita diminta ketika kita sholat, ada at-tahiyat akhir itu, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri, ya, meminta perlindungan Allah dari adab kubur, dari fitnah ketika masih hidup, fitnah ketika sudah mati, ya, dan dari segala fitnah-fitnah Dajjal. Nah, itu
Di atahiyat akhir itu ada bacaan doanya tambahan seperti itu. Ya, untuk selanjutnya kiamat sangkakala akan ditiup pertama ya. Nanti akan terjadi bumi guncang. Ya, seluruh isi perut bumi akan dikeluarkan. Gunung akan mengeluarkan lava bagai bulu-bulu yang berhamburan. Begitu dahsyatnya. Sehingga disebutkan di keterangan lain tuh kiamat itu sampai seorang ibu yang sedang menyusui saja bisa lupa akan anak yang disusuinya karena dahsyatnya hari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Ba'as, ya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, maka dunia akan hancur rata, berubah menjadi alam akhirat. Dunia akan dibangkitkan dari alam barzah dengan bentuk yang bermacam-macam, semua apal perbuatannya. Amalnya baik, ya dibangkitkan dalam keadaan baik. Amalnya buruk, dibangkitkan dalam keadaan buruk juga. Ya, dibangkitkan dengan tanpa sehelai kain pun yang menempel. Weh, tidak berbusana no Pak? Iya, iya. Tidak berbusana. Terus gimana Pak? Saling lihat? Iya. Ya, tapi kata Rasulullah, meskipun mereka ya, bisa saling lihat, tetapi mereka tidak bisa fokus. Karena apa? Permasalahan yang akan dihadapi akan lebih besar. Ya, nggak sempat mikir. Karena mereka semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika masih ada di dunia, amal-amalnya. Ya, amal-amalnya. Terus kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Nah, kita lanjut. Yaumul Hasr. Ya, ini di sini nih. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ya. Ini kita lanjut. Yaumul Mizan. Amalnya akan ditimbang-timbang. Yaumul Sirat. Ya, proses pembalasan amal manusia dimulai dari Siratal Mustaqim. Ini kalau dulu waktu di TPA diceritakan ya nanti manusia akan melalui sebuah jembatan yang kecilnya besarnya apa? Ibarat rambut dibelah 7. Wah, kecil sekali. Ya. Tetapi ini jalan menuju ke surga. Ya, yang barang siapa yang jatuh maka dia akan amal buruknya buruk maka dia akan jatuh ke neraka. Ya. Yang jelas kita tidak bisa membayangkan yang sebenarnya bagaimana keadaan pada saat itu karena memang belum terjadi dan pikiran manusia, otak manusia belum bisa sampai bisa mengimajinasikan yang sebenarnya hal yang seperti itu. Ya, cuman mengira-ira. Ya, ini selanjutnya tanda-tanda kiamat. Ya, tanda kiamat ada dua nanti ada tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat sugro berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tanda-tanda sugro tentang datangnya kiamat sudah dekat. Di antaranya adalah satu, banyaknya wanita telah melahirkan tuannya. Apa itu? Wanita kok melahirkan tuannya? Ya, menurut keterangan lain ada banyak keterangan. Uh, Salah satunya banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hmm, ini kalau ini sudah banyak hal seperti itu, ya. Ini termasuk kiamat sugro. Dua, banyak penggembala unta berlomba-lomba dan meningkat bangunan. Lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan. Ya, ini hal seperti ini seperti sekarang ini diharapkan dengan adanya COVID kita tetap bisa belajar meskipun melalui daring. Ya, jangan sampai meskipun tidak hadir di sekolah juga tidak ikut daring. Nah, nanti hatinya akan kosong, tidak mempunyai
ilmu. Nah, kalau sudah tidak mempunyai ilmu nanti menjadi golongannya orang yang tidak berilmu atau orang bodoh bahaya ya. Yang keempat, banyaknya minuman khamar dan perzinahan ya secara terang-terangan. Ini sudah banyak kalau kalian melihat berita ya. Seolah-olah tidak pernah habis orang penjual khamar, pembikin khamar, produksi khamar, minum khamar, padahal sudah banyak sekali korban orang yang minum khamar itu banyak yang mati sia-sia ya. Yang ngeri lagi yang banyak meninggal itu remaja, calon generasi bangsa. Ini mati sia-sia ya, mati sia-sia. Pendeknya waktu. Ini artinya bagaimana? Kita tidak terasa. Contoh, sudah berapa bulan kita tidak sekolah? Perasaan baru kemarin. Ya, ini ya perasaan kita baru sekolah. Tapi ini kita sudah di kelas 9. Perasaan baru masuk SMP. Tidak terasa kita sudah di kelas 9. Itu, fahami. Ya. Berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, munculnya berbagai fitnah. Jelas, sudah ada semua. Banyaknya pembunuhan, setiap hari di TV. Ya, muncul pembunuhan. Ini, amanah banyak disia-siakan. Banyak tertangkapnya para wakil rakyat, para pemimpin yang menjadi koruptor. Ini salah satu indikasi. Amanah banyak disia-siakan. Banyak orang yang ingin mati, bunuh diri, tidak punya iman, ya banyak. Berperangnya orang Muslim melawan Yahudi, ya, dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Ini yang kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kubro. Kita lanjut, ya. Tanda kiamat kubro yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Ya, Dajjal ini sosok makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, pembohong besar, ya, pembohong besar. Matanya yang berfungsi hanya satu. Ya. Nanti setelah keluarnya Dajjal membuat huru-hara, membuat fitnah besar, membuat kebohongan besar sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Ya, nanti akan disusul turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Ya. Al-Quran tulisannya membung tinggi, bagaikan suara tawon atau lebah. Ya. Suara Al-Quran saja, yang sing ngaji ora eneng. Gara MP3-nya tok, ya, tinggal MP3-nya saja yang bunyi. Matahari terbit sebelah barat, terbenam di sebelah timur. Nih, ini adanya pergeseran, ya. Nanti tata surya sedikit demi sedikit akan bergeser sehingga matahari itu biasanya terbit dari timur, dia akan muncul dari barat, ya. Munculnya Ya'juj Ma'juj, ya ini juga sama sekelompok manusia yang disimpan nanti akan keluar, akan membuat kerusakan juga, ya. Terus tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, ya. Ini banyak yang menafsirkan kemungkinan juga semua besok itu akan mengalami masa kejayaan. Sehingga orang yang pada pagi hari ingin memberikan sedekah ditunda sampai sore, ketika sore akan diberikan sedekah, maka orang tersebut akan menolak karena dia sudah tidak membutuhkan lagi sedekah. Ya, kita lanjut. Hikmah beriman kepada hari akhir. Di antaranya satu, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dua, mendorong untuk berperilaku baik. Tiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Empat, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun dilarang oleh Allah. Lima, senantiasa minta ampun atau istighfar kepada Allah. Kalau kita nanti sudah beriman kepada hari akhir, tahu faham hari akhir itu apa, yaitu hari di mana kita semua akan diminta pertanggungjawaban kita ketika kita masih ada di dunia. Untuk itu, marilah kita perbaiki akhlak kita. Kita perbaiki budi pekerti kita agar menjadi yang lebih baik. Ya, Rasulullah diturunkan di bumi untuk memperbaiki, untuk
menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi kaum yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini ada soal-soal, tolong nanti dijawab di kertas kalian, kertas tugas. Yang pertama, sebutkan 3 dari ciri-ciri tanda kiamat sugro. Yang kedua, sebutkan 3 dari ciri-ciri tanda kiamat kubro. Dan yang ketiga, sebutkan 4 hikmah dari iman kepada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Abi dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah iman takwa kalian sehingga senantiasa menegakkan sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah, berbakti kepada kedua orang tua, dan ditambah dengan amal-amal kebaikan yang lain, dan tinggalkan kegiatan yang buruk, perbuatan yang buruk, sehingga kita dapat digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang dapat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian dari Pak Abi. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.